Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat dan bahagia. Bagaimana kabar adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku penilaian Bu Pena untuk SD UTMI kelas 6 ya, jilid 6A, tema 3, tokoh dan penemuan. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan untuk pembahasan latihan soal subtema 3 ya. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Oke, untuk latihan soal subtema 3 di tema 3 ini ada di halaman 215 ya adik-adik sekalian. Dimulai dari muatan bahasa Indonesia ya. Kita lihat di sini ya. Nomor 1, kata baku dari kata teknologi adalah, nah ini jawaban yang betul adalah teknologi. Jadi penulisnya teknologi bukan teknologi. Nomor 2, dari kosakata berikut yaitu ijazah, sakelar, sekering, yang termasuk kata baku adalah, nah jawabannya yang betul adalah ijazah dan sakelar. Kalau sekering itu tidak pakai e ini ya, jadi sekring langsung e-nya ini hilang. Itu untuk kosakata baku. Lanjut ke nomor 3, bacalah kalimat berikut. Zaman dulu manusia menulis menggunakan ujung pisau yang digoreskan ke batang pohon. Kata tidak baku pada kalimat tersebut adalah ini ya, zaman. Zaman itu nulisnya harus pakai Z. Kemudian dulu itu untuk kata bakunya dahulu ya, bukan dulu ya. Itu adik-adik sekalian ya, ini sudah saya tuliskan untuk nomor 3 ya, zaman. Itu zaman, dulu itu dahulu. Lanjut ke soal nomor 4, tuliskan perbaikan kalimat berikut menjadi kalimat efektif ya. Mereka bermain badminton pada lapangan. Lah padanya ini kita ganti dengan di. Mereka bermain badminton di lapangan ya. Nomor 4 ini sudah saya tuliskan juga di sekalian ya. Mereka bermain badminton di lapangan. Kemudian untuk soal nomor 5, tuliskan 5 contoh kata baku. Nah, di sini saya tuliskan ada 6, adik-adik bisa dipilih 5 saja ya. Teknologi, zaman, dahulu, saklar, sekring, ijazah. Bisa ditulis 5 saja. Lanjut ke muatan IPS, nomor 1 yang termasuk dalam usaha pertanian adalah, jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu menanam cabai. Nomor 2, warga desa Buyun sudah mulai menggunakan traktor untuk membajak sawah. Dampak positif yang diperoleh oleh warga desa Buyun adalah, oke ya, dampak positifnya yaitu yang pertama meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah. Yang kedua, kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien ya, karena menggunakan traktor tadi ya. Beda kalau kita menggunakan alat tradisional, yaitu misalnya bajak yang ditarik oleh hewan, entah itu kerbau atau sapi. Lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 3. Alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang antar pulau dalam waktu cepat adalah, ini jawabannya kapal ya adik sekalian. Kita lanjut nomor 4, apa dampak yang kamu rasakan dalam bidang ekonomi dengan adanya kemajuan di bidang sarana transportasi ya. Dampak yang dapat kita rasakan yaitu ya, tersedianya berbagai, oh ya benar ya, nomor 4 ya tadi ya. Ya ini ya. Tersedianya berbagai kebutuhan pokok dengan mudah karena proses distribusi yang lebih cepat ya. Jadi alat transportasi semakin modern ya, ada kendaraan bermotor, tentunya proses distribusi menjadi lebih cepat sehingga kebutuhan pokok akan mudah kita temui. Lanjut ke soal nomor 5, tuliskan 5 dampak yang timbul dari penggunaan teknologi ya. Dampaknya apa saja lah ini ya. Jadi dampaknya itu ada dampak positif dan dampak negatif ya. Di buku paket ada, adik-adik sekalian, ini saya tuliskan yang dampak positifnya, yaitu pekerjaan menjadi lebih cepat, pekerjaan menjadi lebih ringan, dapat menerima informasi lebih cepat dan mudah, belajar menjadi lebih mudah, dan bepergian menjadi lebih cepat serta mudah ya, ini ya, dengan adanya kemajuan teknologi tersebut ya. Kita lanjut ke muatan IPA. Suatu rangkaian listrik yang terdiri dari rangkaian seri dan paralel dinamakan rangkaian, jawabannya adalah rangkaian listrik campuran. Nomor 2, amati gambar rangkaian campuran berikut ya. Ini ada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel ya. Jadi lampu 1, 2, dan 3 ini dirangkai paralel dengan lampu 4 dan lampu 5 serta
lampu 6 ya. Kalau yang rangkaian seri ini lampu 4 dan lampu 5 ini seri. Lampu 1, 2, 3 ini juga dirangkai seri ya. Nah, pertanyaannya, hal yang terjadi jika saklar S2 dibuka dan S1 ditutup. S2-nya dibuka ya, berarti tidak terjadi arus listrik. Kalau ini S1-nya ditutup, terjadi arus listrik. Kalau tidak terdapat arus, maka di sini lampunya akan mati yang lampu 6 ya. Kemudian lampu 4 dan lampu 5 karena disusun paralel dengan lampu 6 maka tidak terpengaruh. Ini tetap nyala lampu 4 dan 5. Demikian juga lampu 1, 2, 3 karena saklar satunya ditutup ya, sehingga ini nyala. Yang padam hanya lampu 6. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lampu 6 padam. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, halaman 216. Oke. Amatilah gambar berikut ya, sama ini ada rangkaian gabungan ya, seri dan paralel. Jadi lampu 1 dan lampu 2 ini dirangkai seri, 3 dan 4 juga di seri. Kemudian lampu 1, 2 dan lampu 3, 4 ini dirangkai paralel ya, ada 2 saklar dan ada 2 baterai. Lampu yang akan padam jika saklar S2 dibuka adalah nih. Ini S1 ya, ini ditutup, S2-nya dibuka. Berarti ada aliran arus dari sini ke sini. Jadi lampu 3 dan lampu 4 tetap nyala. Lampu 1, 2 padam karena di sini terputus ya, karena tadi dibuka ya saklarnya. Maka lampu yang akan padam jika saklar S2 dibuka adalah L1 dan L2 atau lampu 1 dan lampu 2. Lanjut ke nomor 4, tuliskan contoh pemanfaatan rangkaian listrik seri dan paralel di rumah ya. Oke, untuk yang nomor 4 pemanfaatannya ya. Jadi untuk rangkaian seri itu digunakan pada lampu taman biasanya ya. Kemudian untuk rangkaian paralel itu digunakan pemasangan lampu di tiap ruangan, biasanya ada ruang tidur, kemudian ruang tamu ya, dapur, itu biasanya dirangkai secara paralel. Jadi kalau kita mematikan lampu kamar tidur, tidak mungkin lampu dapur ikut mati karena dirangkai secara paralel ya. Itu adik-adik sekalian ya, nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Gambarkan sebuah rangkaian campuran dengan 2 baterai, 2 saklar, dan 6 lampu. Selanjutnya, tuliskan apa yang terjadi jika salah satu lampu pada rangkaian tersebut padam. Buatlah sesuai kreativitasmu. Oke, untuk nomor 5 ya. Jadi rangkaian ya, rangkaian campuran seri dan paralel dengan 2 baterai, ini 2 baterai. Kemudian 2 saklar S1 dan S2 dan 6 lampu ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Ini 6 lampu. Oke, ini lampu 1 2 3 ini seri, 4 dan 5 juga seri ya. Kemudian lampu 4 5 kita rangkai paralel dengan lampu 6. Demikian juga lampu 1, 2, 3 kita rangkai paralel dengan lampu 4 dan 5 juga dengan lampu 6. Nah, sekarang jika salah satu lampu padam, ini yang saya padamkan lampu 6. Lampu 6 dipadamkan dengan cara saklar 2 atau S2 ini kita buka ya, kita buka. Maka kalau lampu 6 padam, lampu 1 sampai dengan lampu 5 tetap menyala ya, karena di sini terdapat arus yang mengalir ya. Beda kalau di sini di lampu 6 tidak ada arus mengalir karena ini terbuka atau terputus. Sehingga ini ya, jika S2 dibuka dan S1 ditutup maka lampu 6 akan padam, sedangkan lampu 1, 2, 3, 4 dan 5 tetap menyala. Itu untuk muatan IPA. Kita lanjut ke muatan PPKN ya, nomor 1. Berikut ini contoh pelaksanaan hak di jalan adalah, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Dapat menggunakan jalan raya dengan aman. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pelaksanaan kewajiban anak saat mengendarai sepeda adalah, nah jawabannya mengendarai di sebelah kiri dan memakai helm ya. Ini demi keselamatan ya. Sebenarnya kalau kita menaati peraturan pasti kita juga akan selamat. Nomor 3, apa tujuan menggunakan helm saat berkendara? Ini tujuannya adalah untuk melindungi kepala ya dari benturan tentunya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya jatuh. Nomor 4, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab? Oke. Jadi jawabannya adalah agar tidak merugikan hak orang lain. Kita lanjut ke soal nomor 5. Tuliskan 2 contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di tempat wisata beserta manfaatnya ya. Kita mulai dari hak dulu ya. Hak di tempat wisata itu menikmati tempat wisata dengan nyaman. Kemudian yang kedua, mendapat pelayanan yang baik. Sedangkan kewajibannya, kita wajib menjaga kebersihan di tempat wisata dan juga
menjaga fasilitas tempat wisata. Manfaatnya apa? Yang pertama, agar tempat wisata terjaga kebersihannya, dan yang kedua, agar fasilitas di tempat wisata tetap baik. Itu ya untuk muatan PKN. Kita lanjut ke muatan pelajaran yang terakhir, yaitu SPDP. Yang pertama, lagu Apuse memiliki birama 4/4. Artinya apa ya? Arti dari birama 4/4 adalah ya, jadi tiap birama itu terdiri atas 4 ketukan. Nomor 2, interval nada kuat berjarak setengah nada ya jawabannya. Kemudian nomor 3, nama interval nada dari nada satu ke nada yang sama dinamakan prim. Kemudian nomor 4, apa yang kamu ketahui tentang alat musik ritmis? Tuliskan contohnya. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki tinggi rendah bunyi atau tidak memiliki nada ya. Contohnya ada marakas dan gendang. Kita lanjut ke soal terakhir nomor 5, tuliskan nama interval dan jumlah nada dari not C mayor berikut. Yang A dari Re ke Mi, kemudian yang B dari Mi ke La, dan yang C dari Re ke La. Oke ya. Yang A dari Re ke Mi ya, itu nama intervalnya adalah interval nada sekon ya. Jumlah nadanya ada 1 nada. Kemudian untuk yang B dari Mi ke La, itu nama intervalnya adalah interval nada kuat dengan jumlah nadanya 2,5 nada. Kemudian yang C ya dari Re ke La, itu nama interval nadanya adalah queen ya, dengan jumlah nada 3,5 nada. Itu ya adik-adik sekalian ya untuk pembahasan di tema 3, latihan soal subtema 3 ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6 ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan kami berikutnya bisa subscribe terlebih dahulu. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.